buat gua kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Marwarar Sirait yang akrab disapa Ara marah-marah pada pegawainya hari Senin lalu. Ara marah hingga beberapa kali menggebrak meja mengetahui bahwa surat yang dikirimkan kepada Jaksa Agung baru sampai setelah hampir sepekan ditandatangani. Kemarahan Ara terkait kinerja birokrasi kementerian yang lamban. Surat ditandatangani sehari setelah dilantik sebagai Menteri PKP, namun baru diterima Kejaksaan Agung Senin 28 Oktober. Namun Ara mengaku siap memberikan dukungan penuh pada jajarannya jika ada kebutuhan tambahan untuk memperbaiki kinerja mereka. Meski terpasang CCTV, seorang pencuri nekat membobol rumah dengan cara membongkar jendela tak berteralis. Seorang wanita usia 23 tahun ditemukan tewas terbungkus plastik di belakang rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Kejagung belum menemukan adanya aliran dana kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang memiliki kekayaan 100 miliar rupiah lebih. Selamat pagi pemirsa, Presiden Prabowo soroti subsidi energi dan meminta dikaji ulang agar tepat sasaran. Bersama saya Reza Helmi. Dan saya Raisa Nadia, berikut seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil nyelonong menabrak mobil lain dan terguling di flyover Manahan, Solo. Pengemudi diduga mengemudi sambil menggunakan handphone. Mengejutkan, sebuah mobil Mazda berwarna merah masuk lajur berlawanan arah, menabrak mobil lain dan terguling. Pengemudi mobil Innova hitam hanya dapat menginjak rem, tak dapat lagi menghindar. Hati-hati bolo. Warga segera berdatangan mencoba menolong pengemudi dan penumpang di dalam mobil Mazda merah. Main HP, Pak. Main HP. Ngakuin, no. Supirnya seperti, Pak? Cewek. Kecelakaan ini terjadi di flyover Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu sore. Mobil Mazda merah melaju kencang dari arah Gendengan menuju flyover Manahan. Entah bagaimana, mobil masuk lajur berlawanan tanpa mengerem. Sejumlah saksi menyebutkan wanita pengemudi mobil Mazda merah mengemudi sambil menggunakan telepon genggam. Kondisi mobil yang terbalik ringsek. Pengemudi dan penumpang dalam keadaan sadar, namun penumpang luka ringan terkena pecahan kaca. Di atas, tiba-tiba keluar dari jalurnya, jalannya transaksi keluar dari langsung nabrak mobil ini parah. Mungkin penyebabnya apa dan juga? Nah, kurang tahu. Ini untuk penyebabnya masih nanti diklarifikasi sama pengemudinya. Kebetulan pengemudi sama yang naik mobilnya ada di tempat semua. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Kecelakaan terjadi saat jam sibuk pulang kantor hingga menyebabkan kemacetan panjang di kawasan tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang tengah berolahraga tak sadarkan diri setelah ditabrak sebuah truk di Kalideres, Jakarta Barat. Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dalam rekaman CCTV, seorang wanita sedang berolahraga di Jalan Perumahan Citra 2, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Tiba-tiba sebuah truk tangki berisi air dengan kecepatan tinggi menabrak korban yang berjalan di jalur truk. Sopir truk bersama warga yang melintas menolong korban yang mengalami luka di bagian kepala ke rumah sakit. Kita pun sekarang sedang menunggu kepada berita si korban kayak gimana.
sedang dalam perawatan. Si supirnya pun sekarang sedang dalam proses di Laka Lantas. Mobilnya ditahan di Laka Lantas juga. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Kalideres, sementara sopir menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Jakarta Barat. Sebaiknya saat berolahraga memilih tempat yang aman termasuk dari jalur lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Demi melunasi hutang pinjol, seorang ibu yang juga kepala unit pelayanan cabang Pegadaian nekat melakukan gadai fiktif emas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku bahkan melakukan modus transaksi emas jaminan palsu. Terjerat pinjol, seorang ibu yang juga mantan kepala unit pelayanan Pegadaian ini ditangkap tim Satreskrim Polres Cimahi Rabu siang. Pelaku ditangkap lantaran melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga lebih dari 500 juta rupiah. Polisi juga telah melakukan penggeledahan di kantor Pegadaian Batu Jajar pada awal Oktober lalu. Dari hasil penangkapan pelaku, polisi mengamankan barang bukti, uang ratusan juta, 16 perhiasan asli dan palsu, serta dokumen Pegadaian palsu. Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh tersangka. Yang pertama adalah transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan taksiran tinggi. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya nekat melakukan gadai fiktif emas demi membayar hutang pinjaman online dan mencukupi kehidupan keluarga. Juga menggunakan pinjol juga. Pinjol paling banyak berapa pinjolnya? Untuk hari-hari. Pelaku kini dijerat Undang-Undang RI Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemerasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, aksi demo buruh menuntut kenaikan upah 10% di depan Gedung Balai Kota Jakarta Gambir, Jakarta Pusat diwarnai dengan menuntun sepeda motor. Kenaikan sebesar 3,6% dianggap masih belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan para buruh. Aksi dorong sepeda motor secara massal dilakukan para buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dari Bundaran Patung Kuda hingga di depan Gedung Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini sebagai bentuk keseriusan para buruh demi menuntut kenaikan upah minimum pendapatan di Provinsi Jakarta. Selain kenaikan UMP sebesar 10% untuk tahun 2025 nanti, buruh juga akan mendesak agar sistem kerja kontrak dihapus. Buruh di DKI Jakarta selama melakukan perjuangan upah mundur dari 3 tahun ke belakang, itu kenaikannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan atau tuntutan kami di DKI Jakarta. Aksi memakan separuh badan jalan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju MH Tamrin tersendat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait marah-marah ke jajaran pegawainya dalam rapat internal hari Senin. Ara marah hingga menggebrak meja lantaran kecewa pada kinerja birokrasi di kementeriannya. Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait yang akrab disapa Ara marah-marah pada pegawainya hari Senin lalu. Ara marah hingga beberapa kali menggebrak meja mengetahui bahwa surat yang dikirimkan kepada Jaksa Agung baru sampai setelah hampir sepekan ditandatanganinya. Saya malu sama Jaksa Agung. Pak Ara mana saya baru cek, Pak Ara belum sampai suratnya. Ini udah kejawab tanggal 28, ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh. Kemarahan Ara terkait kinerja birokrasi kementerian yang lamban. Surat ditandatangani sehari setelah dilantik sebagai Menteri PKP, namun baru diterima Kejaksaan Agung Senin 28 Oktober. Namun Ara mengaku siap memberikan dukungan penuh pada jajarannya jika ada kebutuhan tambahan untuk memperbaiki kinerja mereka.
Berikutnya, Kejagung terus mendalami aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dari kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Namun hingga kini masih belum ditemukan adanya aliran dana ataupun fee yang diterima oleh Tom Lembong. Kejagung masih mendalami kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan CS, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejagung menegaskan, Tom Lembong sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi hingga statusnya berubah pada Selasa malam. Namun pemeriksaan saksi masih dilakukan untuk menelusuri aliran dana 400 miliar rupiah yang disebutkan sebagai kerugian negara dari korupsi impor gula tahun 2015. Ya, dihitung untuk pastinya seperti apa. Dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya. Apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Mantan Menteri Perdagangan 2015-2016 era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula bersama CS, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Tom Lembong menjadi salah satu menteri terkaya dalam kabinet Presiden Joko Widodo saat itu. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang diserahkan kepada KPK, harta kekayaan Tom Lembong mencapai 101 miliar rupiah. Nilai kekayaan terbesar ada pada surat berharga sebesar 94 miliar rupiah. Meski memiliki kekayaan fantastis, Tom Lembong tercatat tidak memiliki atau tidak melaporkan kepemilikan aset tanah dan kendaraan. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah. Sementara sesuai peraturan menteri sebelumnya, izin impor gula kristal mentah seharusnya diberikan kepada BUMN, bukan perusahaan swasta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menegaskan pemerintah tidak menginginkan adanya PHK massal puluhan ribu karyawan PT Sritex. Pemerintah juga berjanji akan memastikan proses produksi tetap berjalan. Pemerintah hadir itu, pemerintah yang jelas kita tidak menginginkan adanya PHK massal. Kita memastikan koordinasi berjalan baik. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa proses kasasi ini juga berjalan secara transparan. Nah, itulah salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Jadi jangan difahami pemerintah hadir bailout. Menurut saya nggak begitu kita membaca. Jadi produksi harus berjalan, kemudian tenaga kerjanya, ya, hak-hak pekerjaannya itu, hak-hak normatif pekerja itu juga harus. Jangan kemudian diartikan sebagai kita akan mengambil alih, kita ngasih, enggak, itu terlalu jauh. Presiden Prabowo meminta agar subsidi negara dikaji ulang agar semakin tepat sasaran. Presiden memerintahkan seluruh kajian atas subsidi selesai dalam waktu 2 pekan. Satu persatu kabinet merah putih keluar dari Istana Kepresidenan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto Rabu sore. Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga negara untuk memastikan seluruh program subsidi sebagai bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan tepat alokasi untuk rakyat penerima manfaat. Hasan tidak menyebut sektor subsidi yang dibahas, namun Presiden memerintahkan kajian terkait dengan subsidi harus tuntas dalam 2 pekan. Arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya. Iya, sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran gitu. Jadi tepat sasaran subsidinya ke orang sekarang kan gitu. Masih dikaji ya. Perintah beliau dalam waktu 2 minggu ini untuk diselesaikan. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, MNC Peduli bersama Sekolah Regina Pacis Jakarta menyelenggarakan penggalangan buku bacaan. Dari hasil penggalangan, sebanyak 1.000 buku cerita akan disalurkan melalui MNC Peduli kepada rumah baca di berbagai daerah.
MNC Peduli dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa memiliki komitmen untuk terus berkontribusi meningkatkan kemampuan literasi anak. Salah satunya adalah dengan pemberian 1000 buku bacaan yang menarik untuk menumbuhkan minat baca anak. Kita ada program untuk menyumbangkan buku yang berkolaborasi dengan MNC Peduli. Jadi kita menyumbangkan buku-buku cerita yang akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia gitu, di berbagai pelosok daerah. Dan saya juga merasa ini menjadi langkah positif untuk kita dapat mendukung literasi di Indonesia. Dan kita melihat bahwa ya kita harus sama-sama berkontribusi lah untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Sehingga bersama MNC Peduli itu tentunya memudahkan kami, karena kami percaya pasti MNC Peduli bisa menjangkau ya sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kita ada program 1000 buku, anak-anak menyumbangkan buku dan lain sebagainya. Storytelling hingga pembacaan puisi merupakan penampilan yang diberikan oleh siswa-siswi Sekolah Regina Pacis Jakarta untuk memeriahkan serah terima buku bacaan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, merelakan sesuatu yang dimiliki, semangat dalam belajar serta menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa-siswi Sekolah Regina Pacis Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia meresmikan Galeri Investasi Edukasi di SMK Negeri 41 Jakarta. Dengan peresmian tersebut, MNC Sekuritas telah memiliki 127 galeri investasi BEI yang tersebar di seluruh Indonesia. Galeri Investasi Edukasi ini menjadi yang pertama didirikan setingkat SMA SMK dan diresmikan langsung oleh MNC Sekuritas bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Galeri ini nantinya akan digunakan sebagai tempat praktek bagi siswa-siswi SMK Negeri 41 Jakarta dan diharapkan baik guru maupun karyawan juga dapat mengumpulkan informasi sekaligus belajar berinvestasi. Kami berharap juga sekolah komunitas, karena kami punya sekolah komunitas, 7 sekolah komunitas bisa belajar dari SMK Negeri 41 Jakarta untuk kegiatan investasi. Sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi dan literasi ke berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Salah satunya melalui pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di berbagai institusi pendidikan. Dengan diresmikannya GI SMK 41 ini, saat ini kami telah mempunyai 127 galeri investasi, di mana terdiri dari 73 galeri edukasi yang konvensional, 20 syariah, 20 digital, dan 6 digital. Tentu harapan kami dengan adanya galeri investasi di SMK 41 ini dapat membantu meningkatkan literasi pasar modal terhadap seluruh sivitas akademika di SMK 41. Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan dan Gerakan Cerdas Keuangan Nasional, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group ini telah menggelar berbagai kegiatan yang menggandeng 10 manajer investasi, serta lebih dari 20 universitas atau sekolah tinggi yang tersebar di Indonesia sepanjang bulan Oktober ini. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Ribut soal renovasi rumah warisan, seorang adik tega membakar kakak kandungnya hingga tewas. Selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Seorang pencuri membobol rumah seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku memanjat pagar dan masuk melalui jendela. Uang jutaan rupiah dan handphone milik penghuni rumah raib. Seorang pencuri memanjat pagar dan masuk ke rumah warga di Jalan Masjid Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku beraksi pada dini hari saat penghuni rumah sedang tertidur lelap. Pelaku diduga sudah memahami situasi dan langsung membuka jendela rumah yang belum terpasang teralis besi. Tak bisa masuk lewat bawah, pelaku kemudian masuk melalui lantai 2 rumah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kehilangan uang 6 juta rupiah dan sejumlah HP yang berada di dalam kamar. Manjat rumah dari pagar ke bawah,
terus memasuki rumah melalui jendela. Kebetulan jendela itu saya diterobos karena belum ada jejak. Usai peristiwa tersebut, korban langsung membuat laporan ke Polsek Patumbak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Komplotan pencuri motor beraksi di sebuah rumah kos di Depok, Jawa Barat. Sebuah jimat ditemukan dari salah satu pelaku yang tewas akibat diamuk penghuni kos. Seorang pencuri masuk ke salah satu rumah kos di kawasan Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Namun aksi pelaku dipergoki penghuni kos. Upaya kabur pelaku gagal hingga menjadi sasaran amuk penghuni kos. Akibat aksi massa, 1 dari 2 pelaku tewas di Rumah Sakit Bayangkara. Dari pelaku disita sejumlah barang bukti, diantaranya secari kertas yang diduga menjadi jimat. Si terduga pelaku sudah masuk ke area parkiran, si pemilik dan penghuni keluar mengejar. Usai kejadian, polisi memburu 1 pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan. Seorang gadis histeris dan dibopong mendatangi Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan usai menjadi korban pria beristri yang merekamnya saat tengah mandi. Aksi pelaku yang kepergok korban merekam melalui ventilasi udara WC itu nyaris diamuk mama. Seorang gadis berinisial MM histeris hingga pingsan, bahkan harus dibopong adiknya serta didampingi keluarga mendatangi Polrestabes Makassar. Ia diintip tetangganya sendiri saat tengah mandi di WC rumahnya. Pelaku seorang pria beristri, Rizal, 28 tahun, merekam korban menggunakan handphone ketika mandi usai pulang bekerja. Aksi pelaku dilancarkan melalui ventilasi udara WC rumah korban di Jalan Macini Busung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku yang terciduk lantas kabur hingga masuk ke dalam rumahnya yang saling berdempetan. Keluarga korban mengetahui aksi bejat pelaku sontak mendatangi rumahnya. Anggota Resmo Polsek Makassar mendatangi pelaku yang nyaris diamuk sejumlah emak-emak. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang menyesal bahkan menangis mengaku melakukan hal bejat tersebut lantaran terpesona kecantikan korban hingga telah mengetahui setiap aktivitas korban. Pelaku telah berulang kali melakukan aksi bejatnya tersebut. Bahkan bukti rekaman setiap kali beraksi dihapus dari handphone yang turut disita polisi. Sudah dikepung oleh warga. Kemungkinan habis ini langsung kami bawa ke Polrestabes untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Barang buktinya adalah HP yang dia pakai untuk merekam. Pelaku kini ditahan di Polsek Makassar dan akan dikenakan pasal tindak pidana kejahatan pornografi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Sementara korban masih trauma hingga mengurung diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Sebuah bangunan bar and kitchen yang tengah direnovasi di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kobaran api terlihat membesar di atap sebuah bangunan yang dijadikan sebuah bar and kitchen di Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kepulan asap yang cukup pekat membumbung dari atap bangunan. Kebakaran terjadi ketika sejumlah pekerja bangunan tengah merenovasi bagian atap gedung. Tiba-tiba muncul percikan api yang seketika membesar hingga menghanguskan ruangan beserta isinya. Beruntung seluruh pekerja bangunan langsung menyelamatkan diri keluar gedung menggunakan tangga darurat. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik karena sempat terdengar suara ledakan kecil yang disertai percikan api. Ini sedang ada pekerjaan penyekatan ruangan atau perluasan ruangan. Salah satu pekerjanya itu pada saat sedang melaksanakan pekerjaan penyekatan ruangan itu mendengar suara cret gitu ya, seperti suara konslet ya. Jadi kemudian timbul asap. Setelah timbul asap, kemudian api agak membesar. Kemudian dari pihak OVO menghubungi damkar. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil menjinakkan si jago merah sebelum kebakaran kian meluas. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian yang diderita pemilik bar ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Pemirsa, Ditkrimsus Polda Kepulauan Riau menggerebek tambang pasir ilegal yang meresahkan warga di kawasan Nongsa, Batam. Akibat aktivitas tambang ilegal ini, kerusakan lingkungan parah pun mengancam warga sekitar.
Kedatangan polisi dan tim terpadu BP Batam ke lokasi tambang pasir di kawasan Kampung Melayu, Kecamatan Nongsa, Batam membuat para pekerja terkejut. Kegiatan tambang pasir ilegal di Batam, terutama di kawasan Nongsa, kian marak dan meresahkan. Tak hanya merusak lingkungan, kegiatan tambang pasir juga membahayakan masyarakat sekitar. Polisi mengamankan 3 orang yang merupakan pemilik mesin tambang, pengawas, dan sopir truk pasir. Di lokasi ini terdapat beberapa titik penambangan pasir dengan galian mencapai 30 meter. Untuk satu kolam tambang, pemilik mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya. Ironisnya, setelah melakukan penambangan pasir dalam waktu yang lama, maka pemilik tambang akan mencari lokasi baru. Tambang-tambang pasir ilegal ini menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi retak dan rawan longsor. Ya, penanggung jawab pemilik, karena tidak ada pemilik lahan ya, karena lahan bukan punya dia, pemilik alat untuk menyaring pasir ini. Kemudian pengawasnya dan yang penampungnya ini yang akan memperjualbelikan. Dijual pasaran kurang lebih sekitar 750. Dan mereka modusnya kucing-kucingan. Makanya mungkin teman-teman bilang, mereka cari waktu nih, mungkin malam hari ya. Kebetulan kita cek itu masih ada kegiatan, langsung kita tindak. Dari hasil pemeriksaan, hasil dari tambang tersebut dijual kepada developer rumah dan toko bangunan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Seorang lansia di Cipayung, Jakarta Timur menjadi korban penjamretan oleh 2 orang pelaku saat tengah berbelanja. Situasi lingkungan yang tengah sepi membuat pelaku dengan mudah melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi penjamretan terhadap Nemah, lansia 66 tahun di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat itu korban tengah berbelanja di sebuah warung kelontong. Tiba-tiba datang 2 pelaku yang berboncengan motor, 1 pelaku menghampiri korban dan langsung menarik kalung emas korban. Korban hingga kini masih trauma dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Jajaran Satreskrim Polres Cianjur berhasil menangkap 6 pelaku spesialis pencurian dengan kekerasan di minimarket di Cianjur, Jawa Barat. Satu di antara pelaku merupakan mantan karyawan minimarket tersebut yang berperan sebagai otak pelaku. Para pelaku melakukan pencurian sebanyak 11 kali dalam 11 hari di sejumlah minimarket di Cianjur, Jawa Barat. Total kerugian akibat aksi pelaku diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bermain judi online. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 dan 2 serta pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Promosikan judi online, 2 selebgram wanita SAP dan FN di Sukabumi, Jawa Barat diringkus petugas Satreskrim Polres Sukabumi. Keduanya memposting promosi judi online di akun pribadinya 2 kali dalam sehari. Saat ini polisi masih menelusuri keberadaan admin situs judi online yang mengendalikan kedua tersangka. Keduanya dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Bagi Anda penggemar sepak bola, bersiaplah untuk membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia yang akan berlangsung di Stadion GBK Jakarta November mendatang. Selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, diduga mengemudi sambil menggunakan handphone, sebuah mobil menabrak mobil di depannya hingga terguling. Tak hanya itu, akibat insiden ini menimbulkan kemacetan di atas flyover. Mengejutkan, sebuah mobil Mazda berwarna merah masuk lajur berlawanan arah, menabrak mobil lain dan terguling. Pengemudi mobil Innova hitam hanya dapat menginjak rem, tak dapat lagi menghindar. Hati-hati, bolo. Warga segera berdatangan mencoba menolong pengemudi dan penumpang di dalam mobil Mazda merah. Main HP, Pak. Main HP. Ngakuin, no. Supirnya seperti Pak? Cewek. Kecelakaan ini terjadi di flyover Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu sore. Mobil Mazda merah melaju kencang dari arah Gendengan menuju flyover Manahan. Entah bagaimana, mobil masuk lajur berlawanan tanpa mengerem.
Sejumlah saksi menyebutkan wanita pengemudi mobil Mazda merah mengemudi sambil menggunakan telepon genggam. Kondisi mobil yang terbalik ringsek. Pengemudi dan penumpang dalam keadaan sadar, namun penumpang luka ringan terkena pecahan kaca. Ke atas, tiba-tiba keluar dari jalurnya, jalurnya tadi keluar dari langsung nabrak mobil ini parah. Mungkin penyebabnya apa dan gimana? Kita kurang tahu. Ini untuk penyebabnya masih nanti diklarifikasi sama pengemudinya. Kebetulan pengemudi sama yang naik mobilnya ada di tempat semua. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Kecelakaan terjadi saat jam sibuk pulang kantor hingga menyebabkan kemacetan panjang di kawasan tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang tengah berolahraga tertabrak truk di Kalideres, Jakarta Barat. Saat kejadian, korban terlihat berjalan agak ke tengah. Dalam rekaman CCTV, seorang wanita sedang berolahraga di Jalan Perumahan Citra 2, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Tiba-tiba sebuah truk tangki berisi air dengan kecepatan tinggi menabrak korban yang berjalan di jalur truk. Sopir truk bersama warga yang melintas menolong korban yang mengalami luka di bagian kepala ke rumah sakit. Kita pun sekarang sedang menunggu kabar berita si korban kayak gimana, dan dalam perawatan. Si supirnya pun sekarang sedang dalam proses di Laka Lantas, mobilnya ditahan di Laka Lantas juga. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Kalideres, sementara sopir menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Jakarta Barat. Sebaiknya saat berolahraga memilih tempat yang aman termasuk dari jalur lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Terlilit pinjol, seorang ibu yang juga kepala unit pelayanan cabang Pegadaian melakukan gadai fiktif emas. Tak hanya itu, pejabat Pegadaian ini juga melakukan modus transaksi emas jaminan palsu. Terjerat pinjol, seorang ibu yang juga mantan kepala unit pelayanan Pegadaian ini ditangkap tim Satreskrim Polres Cimahi Rabu siang. Pelaku ditangkap lantaran melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga lebih dari 500 juta rupiah. Polisi juga telah melakukan penggeledahan di kantor Pegadaian Batu Jajar pada awal Oktober lalu. Dari hasil penangkapan pelaku, polisi mengamankan barang bukti, uang ratusan juta, 16 perhiasan asli dan palsu, serta dokumen Pegadaian palsu. Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh tersangka. Yang pertama adalah transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan taksiran tinggi. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya nekat melakukan gadai fiktif emas demi membayar hutang pinjaman online dan mencukupi kehidupan keluarga. Juga ini ya, menggunakan pinjol juga. Pinjol paling banyak berapa pinjolnya? Untuk hari-hari. Pelaku kini dijerat Undang-Undang RI Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemerasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Berikutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sindir anak buahnya yang dinilai bekerja lambat. Sambil memukul meja, Marwara Sirait meminta Dirjen untuk mengevaluasi kerja jajarannya. Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwara Sirait yang akrab disapa Ara marah-marah pada pegawainya hari Senin lalu. Ara marah hingga beberapa kali menggebrak meja mengetahui bahwa surat yang dikirimkan kepada Jaksa Agung baru sampai setelah hampir sepekan ditandatanganinya. Saya malu sama Jaksa Agung. Pak Ara mana saya baru cek, Pak Ara belum sampai suratnya. Ini udah kejawab tanggal 28, ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh.
Kemarahan Ara terkait kinerja birokrasi kementerian yang lamban. Surat ditandatangani sehari setelah dilantik sebagai Menteri PKP, namun baru diterima Kejaksaan Agung Senin 28 Oktober. Namun Ara mengaku siap memberikan dukungan penuh pada jajarannya jika ada kebutuhan tambahan untuk memperbaiki kinerja mereka. Meski sudah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, namun Kejagung masih belum menemukan bukti Tom Lembong menerima aliran dana. Menurut Kejagung, pihaknya masih mendalami aliran dana yang dimaksud. Kejagung masih mendalami kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan CS, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejagung menegaskan, Tom Lembong sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi hingga statusnya berubah pada Selasa malam. Namun pemeriksaan saksi masih dilakukan untuk menelusuri aliran dana 400 miliar rupiah yang disebutkan sebagai kerugian negara dari korupsi impor gula tahun 2015. Ya, dihitung untuk pastinya seperti apa. Dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya. Apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Mantan Menteri Perdagangan 2015-2016 era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula bersama CS, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Tom Lembong menjadi salah satu menteri terkaya dalam kabinet Presiden Joko Widodo saat itu. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang diserahkan kepada KPK, harta kekayaan Tom Lembong mencapai 101 miliar rupiah. Nilai kekayaan terbesar ada pada surat berharga sebesar 94 miliar rupiah. Meski memiliki kekayaan fantastis, Tom Lembong tercatat tidak memiliki atau tidak melaporkan kepemilikan aset tanah dan kendaraan. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah. Sementara sesuai peraturan menteri sebelumnya, izin impor gula kristal mentah seharusnya diberikan kepada BUMN, bukan perusahaan swasta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan bidang laboratorium forensik Polda Sulawesi Tenggara diterjunkan untuk menyelidiki dugaan penembakan mobil dinas Camat Baito, Konawe Selatan yang ditumpangi Guru Supriyandi dalam kasus dugaan penganiayaan muridnya. Sementara Camat Baito Darsono dicopot Bupati Konawe Selatan dianggap tidak pernah laporan kasus guru honorer dilaporkan orang tua murid anggota polisi hingga viral. Tim gabungan Polda Sulawesi Tenggara dan bidang laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan penembakan kaca mobil dinas milik Camat Baito. Penyelidikan di Polsek Baito dengan olah tempat kejadian perkara yang dihadiri oleh Erwan Malengga, pengemudi mobil yang menjabat Kepala Desa Ahuang Galuri. Tim gabungan bidang lapor mengambil sampel kaca retak untuk dibawa ke laboratorium guna pengujian teknis untuk mengetahui penyebab keretakan. Olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acaranya lapor, ada hasil kepada kita secara resmi. Kita ajukan kepada pimpinan untuk melakukan penyampaian ataupun dilakukan gelar perkara ataupun penantinya untuk menentukan status. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak oleh orang tak dikenal usai mengantar Supriyani, guru honorer yang menjalani persidangan di PN Andolo. Sementara itu dinilai tidak intens berkoordinasi dengan pemerintah, Bupati Konawe Selatan Surunidin Dangga mencopot jabatan Camat Baito Sudarsono Mangidi. Jabatan camat diambil alih Kasat Pol PP Konsel Ivan Ardiansyah. Pencopotan untuk menyelesaikan masalah guru honorer Supriyani dengan keluarga polisi Aibda Wibowo Hashim. Dulu saya tugasan BKO kan dari Eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Mantan Camat Baito intens mendampingi Supriyani dari penangguhan penahanan di lapas hingga sidang di PN Andolo hingga mobilnya ditembak orang tak dikenal. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Pemirsa, misteri temuan jasad tanpa kepala terkuak
Jasad merupakan milik seorang wanita berusia 40 tahun yang telah memiliki 4 anak. Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan bungkusan karung yang diduga kepala di Muara Baru, Jakarta Utara. Bungkusan ini dibuang di tempat ramai tapi di balik tembok. Bungkusan yang telah mengeluarkan bau menyengat dibuka polisi dan ternyata benar kepala seorang wanita. Penemuan ini tak jauh dari lokasi temuan jasad yang terbungkus dengan karung hari Selasa pagi. Setelah dilakukan otopsi, dokter forensik Rumah Sakit Polri mengidentifikasi korban Sinta Handayani, warga Jalan Babakan RT 03 RW 04 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Melakukan olah TKP dan juga observasi di seputaran TKP. Dan alhamdulillah pada malam harinya kami berhasil menemukan potongan bagian kepala daripada korban yang dimana ditemukannya itu berjarak sekitar 600 meter dari titik penemuan jasad korban pada pagi hari. Polisi kini melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dari keluarga maupun teman korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Keluarga Sinta Handayani merasakan duka mendalam sekaligus syok. Korban mutilasi di Muara Baru, Jakarta Utara bernama Sinta Handayani, ibu single parent dengan 4 anak yang telah beberapa lama bekerja di Jakarta. Suasana duka menyelimuti keluarga Sinta Handayani, korban mutilasi di Muara Baru, Jakarta Utara. Rumah korban berlokasi di Kampung Babakan, Kelurahan Binong, Kabupaten Tangerang, Banten, terus didatangi keluarga dan kerabat. Korban menjadi orang tua tunggal dengan 4 anak yang masih belia setelah suaminya meninggal. Menurut sang ayah, korban terakhir kali pamit untuk berangkat kerja ke Jakarta pada Minggu sore 27 Oktober. Keluarga sempat melakukan pencarian saat Sinta tidak pulang pada Senin pagi. Curiganya ya pas kemarin aja, biasanya Senin malam dia berangkat kerja, pagi Senin harus ada di rumah, ini nggak pulang. Sampai sekarang, ya ternyata ya inilah. Seandainya kalau dia memang nggak pulang, dia itu ngabarin sama neneknya atau sama anaknya. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku dan dihukum seadil-adilnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Jasad perempuan diduga korban pembunuhan ditemukan terbungkus plastik di belakang rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Terdapat luka akibat penganiayaan di bagian belakang leher korban. Unik Margareta, wanita 23 tahun, ditemukan tewas dengan jasad terbungkus plastik di belakang rumahnya di Dusun Sidorame, Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah pertama kali ditemukan tetangga korban Suprapto yang akan memperbaiki mesin air di belakang rumahnya. Saat menuju lokasi, Suprapto menemukan bungkusan plastik besar berwarna hitam dan saat dibuka terlihat sebagian kaki korban. Suprapto mengajak Sutria, kakak korban, untuk membuka plastik tersebut dan ternyata berisi jasad Unik Margareta. Hasil olah TKP terdapat luka serius di leher belakang korban. Unit Resmob bersama rekan opsional Polsek Krian langsung menuju ke Trenggalek. Dari hasil penelusuran ada nomor korban, HP korban yang dibawa oleh suaminya dengan alamat Trenggalek. Belum diketahui penyebab kematian korban, namun diduga merupakan korban pembunuhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Berkunjung ke kawasan Sawah Besar, calon wakil gubernur Jakarta Suswono berjanji akan merevitalisasi pasar Karanganyar agar jumlah transaksinya meningkat. Sementara Pramono Anung menjanjikan wifi gratis di setiap masjid untuk mendukung kegiatan para pemuda. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono melakukan belusukan ke pasar Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Suswono menjelaskan kondisi tempat berjualan dinilai kurang layak sehingga berdampak menurunnya minat beli masyarakat. Kader PKS ini berjanji akan merevitalisasi pasar Karanganyar yang menyatu dengan hunian vertikal.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melanjutkan giat politiknya dengan menyapa warga Condet, Jakarta Timur. Pramono berdiskusi sekaligus menyerap aspirasi dari para pemuda Islam Jakarta. Kader PDIP ini juga berjanji mengupayakan wifi gratis di setiap masjid untuk mendukung kegiatan para pemuda. Dari Jakarta, Elsa Keishi, Seto Pramono, iNews melaporkan. Pemirsa, elektabilitas antara pasangan RK Suswono dan Pramono Sidul di Pilkada Jakarta hanya berbeda 0,3%. Kurang solidnya mesin politik Kim Plus dan tingginya popularitas Sidul menjadi penyebab kedua pasangan ini bersaing ketat. Sekitar 1 bulan lagi masa kampanye calon kepala daerah segera berakhir. Berbagai upaya dilakukan para calon kepala daerah untuk meraih suara terbanyak saat pencoblosan 27 November mendatang. Di Jakarta, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Rano. Lembaga survei Denny J.A. melansir pasangan RK Suswono yang didukung banyak partai hanya unggul 0,3% dengan pasangan Pramono Sidul. Sementara pasangan dari jalur independen Dharma Pongrengkun Kunwardana 4,0%. Ridwan Kamil Suswono 37,4%, Dharma Pangrengkun Kunwardana 4,0%, Pramono Anung Rano Karno atau Sidul 37,1%. Belum menentukan pilihan 21,5%. Persaingan ketat yang terjadi antara pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 terjadi disebabkan beberapa faktor. Di antaranya mesin partai Kim Plus kurang efektif di Jakarta dan Rano Karno dengan kisah Sidulnya lebih populer di memori pemilih Betawi. Ini bersaing ketat karena di angka sama-sama 37 hanya beda koma. Kemudian dari pasangan independen Dharma Kun mendapatkan 4%, sedangkan swing voter atau orang yang belum menentukan sikap itu masih 21,5%. Survei dilakukan 16 sampai 22 Oktober dengan menggunakan metode multi-stage random sampling. Melibatkan wawancara tatap muka dengan 800 responden dan memiliki margin of error sekitar 3,5%. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Jelang Piala Asia U20, Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Skuad asuhan Indra Syafri ini terus berlatih sebelum berangkat ke Jepang untuk mengikuti pemusatan latihan lanjutan dan uji coba dengan sejumlah tim. Di bawah terik matahari, Timnas Indonesia U20 kembali menggelar training camp atau pemusatan latihan di Gianyar, Bali, Rabu pagi. Pemusatan latihan ini digelar untuk persiapan tim jelang mengikuti Piala Asia U20 2025 di Tiongkok, Februari mendatang. Sebanyak 33 pemain mengikuti sesi latihan di bawah arahan Coach Indra Syafri. Saat ini seluruh pemain dalam kondisi fisik yang prima usai bermain di klub masing-masing. Kita berdiskusi dengan pelatih-pelatih klub mana yang memang mereka butuhkan untuk ikut berkompetisi, mana yang bisa mereka lepas untuk TC. Dan ini kita bikin terbuka dan tertutup. Dan alhamdulillah ya kita berkomunikasi baik dengan semua pelatih klub. Selanjutnya skuad Garuda Muda akan berangkat ke Jepang untuk melakukan pemusatan latihan lanjutan dan uji coba dengan 5 tim yang telah dipersiapkan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Memeriahkan ulang tahun ke-20 Festival Kamsimi 2024 digelar dengan beragam aktivitas seru dan menghibur. Sederet nama beken dihadirkan mulai dari Chef Devina Hermawan, musisi Ariel Noah, hingga artis Korea An Hyo-sop. Masyarakat menyambut penuh antusias acara ulang tahun ke-20 Mie Sedap di Jakarta Barat. Festival Kamsimi 2024 digelar bukan sekadar peluncuran produk baru bertabur bintang, namun juga perayaan penuh keseruan. Dengan semangat 20 tahun Don't Stop Me Now, Mie Sedap menghadirkan 3 bintang tamu spesial, yakni aktor asal Korea An Hyo-sop, Chef Devina Hermawan, serta musisi Ariel Noah. Dan kemudian kalau An Hyo-sop juga tentu saja dia perwakilan representasi dari Korea di favorit varian kita, Korean Spicy Chicken, dan kita rasa cocok banget karena An Hyo-sop di sini sangat-sangat membantu kita untuk menemukan apa sih nih yang bisa bikin mie sedap Korean Spicy Chicken lebih otentik lagi. Jadi Korean Spicy Chicken membawa berita baru gitu.
Lalu ada sambal merahnya juga yang terbuat dari cabai merah asli. Kalau dibuka juga masih terlihat teksturnya dengan kasar gitu kan cabenya ya. Dan yang paling disukai oleh orang-orang Indonesia salah satunya adalah kriuk. Nah, jadi dihadirkanlah kremesan supaya bikin hidangannya itu semakin lengkap, semakin spesial. Festival ini sekaligus membuktikan komitmen mie sedap dalam menjangkau konsumen kalangan muda dengan beragam varian rasa. Di usia 20 tahun, mie sedap tidak hanya bertahan, namun juga terus berinovasi dan menjangkau hati konsumen. Dari Jakarta, Syahreza Zanski dan Eri Nugraha melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Helbi. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.